Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar ya. Adapun yang akan kita bahas hari ini yaitu ada pendahuluan, kemudian momen gaya, dan yang terakhir nanti ada kuis melalui Quizizz. Jadi nanti kita bisa terakhir untuk melihat feedbacknya ada kuis ya. Mungkin hanya makan waktu 5 sampai 10 menit, ada 10 soal pilihan ganda. Nah, jadi kesetimbangan benda tegar. Kita lihat dulu definisinya kesetimbangan, kemudian ada kata tegar di sini ya. Setimbang di sini maksudnya itu posisinya sama ya, posisinya itu tidak mengalami perubahan posisi. Jadi suatu benda tidak mengalami perubahan posisi dan juga tidak mengalami yang namanya rotasi. Itu yang disebut sebagai benda dalam kondisi setimbang dan tegar. Oke, jadi kesetimbangan benda tegar adalah keadaan di mana sebuah benda tidak mengalami perubahan posisi atau rotasi. Contohnya bisa kita lihat di sini, eh, kalau kita main jungkat-jungkit ya, pada saat posisinya setimbang, nah ini berarti berada dalam kesetimbangan, ya, berada dalam kesetimbangan, kemudian posisinya tidak berubah. Tapi ketika dia yang satu misalnya berat sebelah, maka dia akan mengalami perubahan posisi dan melakukan rotasi ya. Walaupun rotasi itu tidak harus selalu membentuk lingkaran, tapi berputar ya, cenderung berputar pada porosnya. Nah, jadi kalau kita main jungkat-jungkit ada di posisi tegak, mendatar seperti ini, berarti dia berada dalam kondisi setimbang, kesetimbangan benda yang tegar gitu. Oke, kesetimbangan benda tegar di sekitar kita karena di sini adalah kebanyakan mahasiswa sipil dan tambang ya, dan kemudian di bawah sinar Mas Mining. Ini saya lihat yang related itu misalnya contohnya dengan eh, kegiatan yang dilakukan menggunakan ekskavator. Nah, ekskavator ini perlu menjaga kesetimbangannya, terutama ketika berada di bidang yang miring atau di landasan yang miring ya. Jadi alat berat ini perlu menjaga kesetimbangannya di medan yang miring, tidak terprosot gitu. Kemudian kren, sama kren bagaimana menjaga kesetimbangan kren sekalipun si kren ini membawa beban yang cukup berat. Nah, maka apakah di dalam si kren ini ada suatu pemberat atau bagaimana? Nah, ini adalah contoh dari kesetimbangan benda tegar di sekitar kita. Atau di lokasi tambang misalnya, nah di sini mungkin ada conveyor, ya, conveyor belt yang membawa batu bara. Tentunya harus setimbang ya, supaya beban yang dibawanya ini misalnya tidak jatuh atau tidak tumpah. Itu jadi contoh dari kesetimbangan benda tegar yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kerja kita. Supaya suatu benda dikatakan setimbang, ya, atau syarat kesetimbangan dari benda tegar itu ada dua. Yang pertama, jumlah gaya-gaya yang bekerja daripadanya itu harus sama dengan nol. Jadi sigma F itu harus sama dengan nol. Sigma F, sigma ya, atau summary di sini sum. Jadi penjumlahan semua gaya-gayanya itu sama dengan nol. Tapi bukan berarti gaya yang bekerja itu nol. Ya, contohnya misalkan kalau kita main tarik tambang, ada tarik tambang di sini, kemudian di sini ada orang, orangnya di sini misalnya bobotnya cukup berat. Nah, di sini anak-anak dua orang, ya, ini tarik menarik. Kemudian misalkan di sini dia memberikan gaya sebesar, kita katakan namanya adalah gayanya F1. F1 itu misalnya 15 Newton. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang menarik juga ya. Gaya itu kan tarikan atau dorongan. Nah, ini ditarik oleh dua orang, misalnya di sini. Eh, yang pertama itu memberikan gaya F2 sebesar 10 Newton.
Yang kedua itu memberikan gaya F3 sama dengan 10 Newton juga. Sorry, 5 Newton. Ya. Jadi ke kiri 15 Newton, ke kanan juga kalau dijumlahkan ini 15 Newton. Maka di sini sigma gayanya atau penjumlahan gaya-gayanya itu adalah sama dengan nol. Sehingga gaya sama dengan nol bukan berarti tidak memberikan gaya apapun, tapi gayanya ini saling menghilangkan. Nah, kalau ini penjumlahan gaya-gaya pada sumbu X ya. Jadi baik itu di dalam sumbu fx harus sama dengan nol ataupun di dalam sumbu fy sama dengan nol juga. Itu syarat yang pertama dari kesetimbangan benda tegar. Yang kedua, momen gaya ini harus bernilai juga sama dengan nol. Nah, momen gaya ini adalah ukuran kecenderungan suatu gaya yang menyebabkan benda ini melakukan rotasi. Jadi tadi seperti seperti tadi pengertiannya bahwa benda yang berada dalam kesetimbangan tegar itu tidak boleh terjadi perubahan posisi dan tidak berotasi. Nah, sigma tau ini adalah besar gaya yang menyebabkan suatu benda berotasi. Nah, supaya dia berada dalam kesetimbangan ya, maka dia harus bernilai sama dengan nol. Nah, ini kita sebut sebagai momen gaya ya. Jadi kecenderungan. Kecenderungan itu adalah kesukaan ya, kesenangan. Jadi momen gaya adalah ukuran kecenderungan suatu gaya untuk menyebabkan rotasi terhadap suatu sumbu atau simpelnya adalah kecenderungan gaya untuk berotasi. Dan berotasi itu tentunya terhadap sumbunya atau sumbu itu kalau kata lainnya itu adalah as atau bisa juga poros atau bisa juga pivot gitu ya atau ya sumbu itu sendiri. Nah, ini adalah suatu gerak rotasi. Contohnya saja kalau di rumah itu kan ada pintu ya. Itu kita dorong dengan gaya tertentu. Gaya itu kan tadi adalah dorongan atau tarikan. Kita memberikan dorongan ke depan atau ke belakang. Tapi pintu itu akan berputar pada porosnya. Porosnya yang mana? Porosnya yaitu adalah engsel dari pintu. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada pintu, ini ada engsel di pintunya. Kemudian kita dorong misalnya ke depan, maka dia akan berputar pada porosnya, gitu ya, seperempat lingkaran gitu ya. Oke, itu eh, momen gaya. Momen gaya simbolnya adalah di sini tau atau ada juga yang dinamakan di sini disebut juga torsi ya. Torsi gaya yang menyebabkan kecenderungan gaya yang menyebabkan suatu rotasi. Rotasi itu pasti terhadap sumbunya atau terhadap porosnya ya. Nah, momen gaya yang perlu kita ingat di sini rumusnya sangat simpel sekali. Momen gaya yang tadi kita simbolkan dengan tau tadi itu dirumuskan sebagai F ini adalah gaya ya, gaya yang bekerja terhadap suatu benda. Kemudian D ini adalah lengan momen. Jadi tadi misalkan contohnya itu ada pintu ya, pintu seperti ini. Nah, di sini ada engselnya misalnya. Nah, kemudian kita dorong ke depan ya. Dia nantinya akan berputar seperti ini pintunya itu kan. Kita berikan gaya F di sini, maka lengan D ini adalah panjang tegak lurus dari gaya yang kita berikan ke depan sampai dengan dari dari titik sumbu sampai dengan sini ujungnya. Nah, ini adalah D ya. Ini kita sebut ini gaya ya, ini gaya. Ini lengan momen. Ini D. Oke. Yang ini adalah momen gaya. Lengan momen
Satuannya apa? Kita lihat saja di sini. Gaya itu satuannya Newton. Kemudian diameter, di sini satuannya pastinya diameter, sorry bukan diameter, panjang ya. Lengan momen ini satuannya adalah M. Jadi momen gaya itu satuannya Newton meter. Ya, satuan momen gaya. Oke, kita lihat dulu contoh soalnya ya di sini. Nah, jadi ada batang horizontal, panjangnya 5 meter. Kemudian pada batang tersebut itu diberikan gaya tegak lurus, bekerja tegak lurus terhadap batang. Yang diminta adalah menghitung momen gaya terhadap titik tengah batang. Jadi kita bayangkan dulu misalkan di sini ada batang, ya, ada batang, kemudian panjangnya di sini adalah 5 meter. 5 meter. 5 meter. Nah, hitung momen gaya terhadap titik tengah. Titik tengah ya. Berarti terhadap porosnya. Titik tengah ini kita anggap sebagai poros atau kita anggap sebagai as, sumbu atau acuannya. Sehingga kalau kita memberikan gaya dari atas ke bawah sebesar F, gitu, sebesar F, maka nanti dia akan berputar ya, kira-kira seperti ini. Ya, nah dia akan cenderung untuk berputar seperti ini, berotasi. Nah, yang diminta adalah berapa besarnya momen gaya. Tadi kan masih ingat ya rumusnya, momen gaya itu adalah perkalian antara lengan momen ini kan tadi adalah poros terhadap tegak lurus gaya. Berarti lengan momennya itu bukan 5, tapi kalau dari titik tengahnya adalah 2,5. Ya, kayak tadi rumusnya tau sama dengan F dikalikan dengan D. Ya, F dikalikan dengan D. F kita masukkan 20 Newton, D-nya adalah 5 meter. Jadi, sorry, 2,5 meter. 2,5 meter. Ya, jadi jawabannya adalah berapa? 50 ya. 50, jangan lupa satuannya adalah Newton meter. Oke, seperti itu aplikasinya. Jadi kalau kita memberikan momen gaya yang besarnya 50 Newton meter, maka dia akan cenderung untuk berrotasi. Itu maksudnya adalah dari momen gaya. Oke. Kemudian contoh soal yang kedua ya. Jadi di sini ada crane. Tadi kan saya sudah memberikan gambaran crane itu seperti apa. Dia memiliki lengan sepanjang 8 meter. Kemudian sebuah gaya F1 bekerja di ujung lengan. Nah, F1 ini kita anggap saja dia sama dengan W, sama dengan beban ya. Beban yang dibawa oleh crane untuk dipindahkan. Nah, oleh karena itu, si crane ini harus ditopang oleh kabel di atasnya, di sisi yang berlawanan. Ya, terhadap beban yang diberikan. Di sisi yang berlawanan terhadap beban yang diberikan yaitu ke atas. Jaraknya 5 meter dari sumbu rotasi. Nah, jadi yang diminta adalah berapa gaya F2 yang harus diberikan oleh kabel agar si crane ini berada dalam posisi setimbang atau mendatar. Jadi ini kita lihat ya, jadi si crane ini punya lengan. Kita misalkan mungkin bisa lebih panjang dari 8 meter ya. Nah, 8 meter. Kemudian ini bebannya, kita sebut saja F1 atau bisa juga W, ini sama dengan 10.000 Newton. Kayak 10.000 Newton. Kemudian supaya dia posisinya bisa dalam kesetimbangan, maka di sini diberikan kabel di atasnya ya, yang
ditanyakan berapa besar gaya yang harus diberikan kabel. Ya, gaya itu kan tarikan atau dorongan. Berarti berapa gaya yang harus ditarik, berapa newton gaya yang harus ditarik supaya dia berada dalam kondisi setimbang. Ya. Nah, syarat supaya dia setimbang itu adalah sigma atau harus sama dengan nol kan. Kita lihat dulu di sini. Kalau dia ke bawah itu kita anggap negatif gayanya. Kalau ke atas itu kita anggap positif ya. Nah, kalau ke atas dari poros ke atas ini jaraknya adalah 5 meter dengan gaya F2. Rumusnya tadi kan adalah F2 dikali 5 meter ini sama dengan D2-nya ya. Dikali D2. Nah, ya jadi si gaya ini dari porosnya itu adalah F2 dikali D2. Kemudian beban yang di bawahnya ini arah ke bawah. Berarti kita tuliskan minus ya. Minus F1 dikali D1 sama dengan nol. Oke. Hingga ini bisa juga kita tuliskan F2 D2 sama dengan F1 dikali dengan D1 ya. F2 itu sama dengan F1 D1 dibagi dengan D2. Jadi F1-nya kita masukkan 10.000 Newton, kemudian D1-nya itu adalah 8 meter, kemudian D2-nya adalah 5 meter. Oke, ini coret. 80.000 dibagi 5, 16.000 ya. 80 80.000 dibagi 5 ya 16.000. Jadi 16.000 Newton jawabannya seperti itu. Jadi D yang harus diberikan oleh kabel supaya kerennya ini tetap setimbang sekalipun diberikan beban 10.000 Newton itu harus lebih besar ternyata 16.000 Newton. Oke, seperti itu ya. Ya, coba kita tes. Nih, saya di sini akan memberikan soal yang serupa. Nah, kalau ini silakan coba mungkin bisa dijawab. Masih sama ya analoginya seperti tadi. Jadi di sini kerennya panjang 8 meter, kemudian gaya ke bawahnya itu atau beban dari kerennya adalah 10.000. Kemudian kabel dari sisi berlawanan itu jaraknya 4 meter dari sumbu rotasi. Kira-kira berapa gaya F2 atau dari kabel yang ke atas yang diberikan untuk membuat kerennya setimbang? Bisa dijawab di sini? Silakan, mungkin dipikirkan dulu. Ada yang bisa? 20.000 kan? Berapa? 20.000 kan? Oke, betul sekali ya, 20.000 ya. Jadi sebenarnya gampang ya, 10.000 dikali 8 dibagi 4 ya. 80.000 dibagi 4 berarti 20.000. Oke, betul. Oke, bagus sekali. Oke, next. Oke, soal selanjutnya. Jadi ini ada balok beratnya adalah 400 Newton. Diletakkan pada dua penyangga dengan jarak total 5 meter. Titik berat balok berada 2 meter dari penyangga A dan 3 meter dari penyangga B. Tentukan kayak reaksi pada penyangga A. Jadi di sini misalkan ada balok. Misalnya di sini ada balok. Sorry ini saya nggak lulus gambarnya ya. Balok ini panjangnya total adalah 5 meter. 5 meter. Oke. Kemudian di sini ada penyangga. Ya, anggap seperti ini penyangganya. Nah,
Berat dari balok ini adalah 400 Newton. Kalau gravitasinya 10, mungkin kira-kira 40 kilogram ya. Pada dua penyangga dengan jarak total 5 meter, titik berat balok, titik beratnya ya, itu ada 2 meter dari penyangga A. Ini penyangga A, ini penyangga B ya. Jadi katanya titik beratnya ada di sini. Berarti bebannya itu ada di sini ya. W sama dengan 400 Newton. Ini kita anggap 2 meter. Berarti sisanya di sini adalah 3 meter. Oke. Tentukan gaya reaksi pada penyangga A. Nah, kalau ditanyakan seperti ini, berarti penyangga A ini dianggap sebagai tumpuan. Jadi, beban dari balok ini sebenarnya dia memberikan beban ke bawah, ya, gaya aksi. Ingat ya, hukum Newton 3, sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Nah, ada yang masih ingat nggak contohnya dari gaya aksi reaksi? Contohnya adalah ketika kita mendayung misalnya ya, kita memberikan dorongan ke bawah, kemudian badan kita jadi ke depan, ya kan, maju ke depan. Atau kalau misalnya kita berenang gaya katak, itu juga sama, gaya aksi reaksi. Nah, pada balok seperti ini, itu dia memberikan beban ke bawah ya, beratnya itu mengikuti gravitasi itu ke bawah. Kemudian ini ditopang oleh penyangga A dan B. Penyangga A ini akan memberikan gaya reaksi. Jadi balok itu memberikan gaya aksi, penyangga A dan B memberikan gaya reaksi. Ya. Nah, kita harus membuat persamaan gayanya. Yang pertama tadi, syarat kesetimbangan benda tegar itu sigma F harus sama dengan nol. Nah, di sini kita lihat ya, yang bekerja adalah di sumbu X saja. Sigma Fx sama dengan nol. Sehingga pada posisi ini, gaya aksinya itu yang ke atas itu negatif, yang ke bawah positif ya. Berarti Fa ya, ini kan ke atas ya. Ini penyangga A memberikan gaya sebesar Fa, kemudian penyangga B memberikan gaya sebesar Fb. Jadi Fa ke atas gayanya, FB juga ke atas. Nah, beban ini ke bawah. W, min W sama dengan nol. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan. Boleh kita tuliskan ya. FA plus FB sama dengan W. Atau FA plus FB itu sama dengan, ini kita masukkan 400 Newton ke sini. W-nya 400. Oke, ini kita menjadi satu persamaan. Ya. Kemudian, oh ya ini kebetulan Zoom saya mau habis nih ya. Nanti saya keluar dulu, nanti saya berikan link barunya ya. Baik, Oke, baik, Bu. ya sebentar.